Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mencintai orang-orang yang bersyukur, tentu membenci orang-orang yang kufur. Karena orang-orang yang bersyukur insya Allah rezekinya makmur, doanya mujur. Tapi orang-orang yang kufur nikmat, walaupun rumahnya bertingkat-tingkat, mobilnya mengkilat-kilat, emasnya pun berkarat-karat, tapi di mata Allah ia hanya bagaikan lalat yang nyaris tak terlihat, dan di akhirat ia akan dilaknat. Nauzubillahi min zalik. Salawat berbingkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda kita, seorang pemimpin yang tak berdasi, direktur yang tak bergaji, seorang perangkul yang tak pernah memukul, yakni Nabi yang bertitelkan Habibullah, bergelarkan Rasulullah, sang putra Abdullah, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat pertolongan Allah dan perjuangan beliaulah Islam masih bisa tegak hingga saat ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi yang berbunyi, kullu amalin ibnu adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Di dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bagaimana kekhususan dan keistimewaan ibadah puasa dibandingkan ibadah-ibadah lainnya. Menurut Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau berkata ada beberapa hal yang menyebabkan ibadah puasa ini lebih istimewa dibandingkan ibadah-ibadah lainnya. Yang pertama, kata beliau, yang menyebabkan ibadah puasa ini istimewa dibandingkan ibadah-ibadah lainnya ialah karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat kecil kemungkinannya untuk terkena, untuk terserang penyakit bernama riya. Karena ibadah puasa adalah ibadah yang hanya diketahui oleh diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Kita dan Allah saja yang dapat memastikan masih sah atau tidak puasa kita, sudah batal atau belum puasa kita, hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Yang kedua, kata beliau, yang menyebabkan ibadah puasa ini istimewa dibandingkan ibadah-ibadah lainnya ialah karena ibadah puasa ini tak memiliki gerakan khusus, tak memiliki gerakan fisik, gerakan badan yang mampu menunjukkan bahwa ia sedang berpuasa. Jikalau kita melihat seorang sedang melakukan rangkaian gerakan mulai dari takbir hingga salam, kita tahu bahwa ia sedang sholat, ada gerakan fisiknya. Begitupun dengan ibadah lainnya, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan lain sebagainya. Semua ibadah memiliki gerakan fisik di dalamnya. Tetapi ibadah puasa tak memiliki gerakan fisik, gerakan badan yang mampu membedakan mana yang berpuasa dan mana yang tidak. Yang ketiga, yang menjadikan ibadah puasa ini istimewa dibandingkan ibadah-ibadah lainnya ialah karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang ganjarannya, pahalanya tak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi tadi, wa ana ajzi bihi, kata Allah, akulah yang akan membalasnya. Artinya Allah tak menyebutkan berapa ganjaran yang akan diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Jikalau kita lihat sedekah itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya ganjaran bagi orang-orang yang bersedekah ialah akan dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Begitupun dengan sholat berjamaah itu lebih baik 27 derajat dibandingkan orang yang sholat sendiri. Lagi-lagi Allah sebutkan berapa ganjaran pahala yang akan
didapatkan oleh orang-orang yang sholat. Begitupun membaca Al-Quran. Satu huruf Al-Quran, kata Rasul, akan diganjar dengan 10 kebaikan. Lagi-lagi Allah sebutkan berapa ganjaran pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Tapi dalam ibadah puasa, Allah tak pernah menyebutkan berapa ganjaran yang akan didapat oleh orang-orang berpuasa. Bahkan sangat besar kemungkinan Allah akan memberikan ganjaran pada orang berpuasa itu tanpa batas. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau amalannya saja, ibadahnya saja begitu istimewa, begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi para pelakunya, bagi orang yang melaksanakannya pun Allah janjikan akan Allah jadikan orang-orang yang istimewa. Dan orang-orang yang istimewa dalam Islam ialah mereka yang bertakwa. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan puasa kepada orang beriman agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan patokan tolak ukur kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan karena hartanya yang banyak, bukan pula karena tingginya jabatan. Kalaulah karena harta yang banyak yang membuat seseorang itu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seharusnya Qarun adalah orang paling istimewa, orang paling mulia. Kalaulah patokan kemuliaan itu berada pada jabatan yang tinggi, maka seharusnya Fir'aun adalah orang paling mulia. Tapi lagi-lagi bukan harta yang banyak, bukan tingginya jabatan yang menjadikan seorang itu mulia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguhnya telah kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah mereka yang paling bertakwa. Jelas Allah katakan di ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah mereka yang paling bertakwa. Mari saya mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan kadar kualitas ibadah puasa kita. Kualitas ibadah yang istimewa ini tak hanya memerhatikan apa yang dapat membatalkan ibadah puasa, tapi juga memerhatikan apa yang dapat merusak pahala puasa. Semoga jikalau ternyata di tahun lalu atau di Ramadan yang lalu kita belum bisa mendapatkan predikat takwa dari Allah, semoga pada Ramadan ini, pada tahun ini kita benar-benar mendapatkan sertifikat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin yang saya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.